Tiba saat ku berjalan
sukacita surga melimpah dalam setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Oh yeah. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami ingin tetap melekat padamu Tuhan. Mendekat padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Lagi katakan di hadapan Tuhan, sungguh besar Tuhan. Saat kami melihat salib-Mu Tuhan, saat kami melihat pengorbanan-Mu, Engkau Allah yang memberikan paling berharga buat kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih kalau kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami ada di dalam hatinya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Yesus, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat
penyembahan kami yang kami naikkan, karena kami bersyukur buat setiap kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semua ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Engkau lawat lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kalau luar biasa, mari kita akan buka hati kita. Orang yang datang dengan kehausan itu berbeda dengan orang yang datang hanya sekedar datang, saudara-saudara. Kalau orang datang dengan suatu kehausan, dia pasti akan dipuaskan, ya. Dahaganya itu akan dipuaskan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini, saudara, kita masuk di tema yang baru. Temanya adalah Simplicity Works. Artinya adalah kesederhanaan. Katakan kesederhanaan, 3, 2, 1. Bisa dibukakan. Iya. Saudara, ketika saya mempelajari tema ini, rasanya ini menjadi tema yang sangat-sangat penting buat kita. Ya, kenapa saudara? Kita akan bersama-sama belajar untuk memiliki simplicity life, yaitu kehidupan yang sederhana, kesederhanaan ya, kehidupan yang simple ya, sederhana. Tanpa disadari, kita ini hidup di tengah dunia yang penuh dengan promosi. Sekalipun TikTok tidak boleh lagi berjualan di sana ya. Tetapi inilah yang dunia yang kita sedang hadapi, yaitu ya hidup di tengah dunia yang penuh dengan promosi yang membuat kita tergoda untuk membeli atau bahkan menginginkan walaupun kita tidak memerlukannya. Sehingga pola hidup kita akan terus membeli dan membeli. Mencari dan mencari. Namun tidak satupun yang bisa memuaskan hidup kita sesungguhnya. Saudara, ya. Jadi saya senang untuk kita belajar bersama-sama tentang tema ini, saudara. Saya rindu jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang hidup dalam kesederhanaan. Ya, sederhana itu bukan berarti bodoh, saudara. Ya. Ini saudara ya, kita bahwa dunia modern ini cenderung membuat kita terbebani, terburu-buru, ya, bahkan sulit bernapas, melakukan banyak hal yang tidak ada habisnya, berlomba untuk mengumpulkan lebih banyak. Kita hidup dalam budaya serba cepat, di mana kita berlomba untuk mendapatkan dan melakukan lebih banyak hal. Nah, tetapi kesederhanaan dalam Kristus, ya, kesederhanaan kehidupan kita sebagai orang percaya membebaskan kita dari kegilaan ini. Memberikan kita kewarasan dan kedamaian ya untuk melihat hal-hal materi sebagai cara untuk meningkatkan hidup, bukan untuk menindas hidup. Ya, ini poin yang penting, saudara. Ya, ini bukanlah sederhana dalam arti kita bodoh, sederhana dalam arti bodoh, bukan, saudara. Atau disederhanakan dalam arti ya metodenya dibuat sederhana atau bagaimana, berbicara tentang metode bukan, saudara. Tetapi ini adalah kompleksitas hidup, bahwa hidup yang kompleks ini, saudara, ya Tuhan mau supaya kita itu hidupnya itu sederhana, begitu, saudara. Jauh dari kemewahan. Mewah boleh apa tidak? Jawabannya juga tergantung, saudara. Ya, itu sebabnya kita akan pelajari bersama-sama hari ini, saudara. Ya, ini ada film, ini film di Netflix, saudara ya. The Minimalist, kalau pernah tahu, saudara. Ya, less is now. Ini sebetulnya tentang apa, saudara? Orang kembali hanya
hanya membutuhkan yang perlu-perlu saja, yang nggak perlu-perlu sudah dibuangin gitu saudara ya. Nggak perlu, kalau yang nggak perlu kenapa kita harus punya gitu saudara ya. Ini film ini kemudian ada efeknya, banyak sekali yang mereka kemudian melalui film ini ya mereka melakukan movement yang sama ya untuk mengurangi hal-hal yang nggak perlu gitu. Karena hari ini saudara, ya kita harus belajar bersama-sama prinsip-prinsip kebenaran untuk hidup dalam kesederhanaan menurut Alkitab. Nah dalam 1 bulan ini percayalah saudara, kita akan belajar bersama dan saya rindu saudara akan dapat berkat dari ini, dari tema ini. Ya. Dan kita di awal ini kita belajar prinsip ya, prinsip kebenaran ya untuk hidup dalam kesederhanaan. Ini menurut Alkitab tentunya saudara. Yang pertama saudara, kita akan belajar bersama. Yang pertama, poinnya adalah ini. Sebelum saya membacakan ayatnya, ya saya akan sebutkan dulu poin pentingnya, prinsip utamanya, yaitu apa? Poin utamanya, memilih untuk hidup dalam kerendahan hati. Pelan-pelan saudara ya, kita akan pelajari bersama-sama. Ayatnya saudara, Roma pasal 12 ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat ini menjadi ayat pokok kita yang akan kita pelajari hari ini saudara. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saya sempat agak bingung dengan pernyataan dari Paulus, saudara ya. Mengatakan begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Padahal kita ini harus semakin maju kan harusnya. Harusnya kita harus memikirkan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Harusnya begitu. Kenapa kok di sini Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Nah itu sebabnya saudara saya pelajari. Kemudian saya harus melihat dalam terjemahan yang berbeda, dalam terjemahan lain saudara, terjemahan Alkitab tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari ini dibuat oleh LAI supaya kita gampang untuk mengerti saudara ya. Nah dari bahasa Indonesia sehari-hari ternyata dapat ini saudara. Dan ketika saya melihat rujukan aslinya juga sama. Janganlah merasa lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu itu dengan rendah hati. Jadi kata kuncinya ini adalah ini saudara, kata ini, rendah hati. Rendah hati. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Baik saudara. Memikirkan hal yang lebih tinggi itu artinya sombong ternyata. Jadi bukan yang positif maksudnya Paulus ini. Ternyata Paulus ketika dia mengatakan memikirkan yang lebih tinggi ternyata ini maksudnya sombong. Jangan kamu itu merasa sombong tinggi hati. Ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati, jangan sombong. Nah, amin saudara? Kerendahan hati adalah prinsip yang paling mendasar untuk hidup dalam kesederhanaan. Saya ulangi prinsip ini, poin ini. Karena ini menjadi hal yang saudara harus taruh dalam hati dan pikiran saudara. Kerendahan hati adalah prinsip yang paling mendasar untuk hidup dalam kesederhanaan. Kenapa orang tidak bisa hidup sederhana, saudara? Sebetulnya akar yang paling berbahaya itu adalah ini, namanya sombong. Pengen kelihatan sugih. Pengen kelihatan kaya, sombong, saudara. Nah ini tadi saya mengatakan ya prinsip dasarnya ini kalau orang ya sombong itu susah untuk hidup sederhana saudara. Susah saudara. Contoh ya saudara ya, ingin terlihat kaya. Budaya flexing tuh, pamer kekayaan di media sosial, betul enggak saudara? Yes. Betul enggak? Yeah. Wah kalau sudah foto di depannya, di belakangnya ada mobil, padahal bukan mobilnya saudara ya. Foto aja pakai cek gitu.
Itu budaya flexing. Makan di rumah makan mewah. Pengumuman, saudara. Supaya semua orang tahu bahwa saya makan di rumah makan mewah. Tujuannya bukan untuk apa-apa, saudara. Tujuannya supaya apa? Ingin menunjukkan bahwa saudara ketok sugih. Bahasa Ibrani itu ketok sugih, saudara-saudara. Di media sosial tuh hati-hati loh, saudara. Ya, saudara. Saya tidak melarang, saudara, ya. Kemudian posting-posting begitu tidak. Tapi orang itu akan melihat dan kelihatan saudara ini lagi ngapain, saudara ini lagi sedang apa gitu, saudara. Dan tahu itu akarnya apa. Akarnya itu sombong, saudara. Kalau orang sombong itu kayak gitu, pengen dilihat sugih, pengen dilihat, wah paling pengen dilihat dia paling tahu semua gitu, saudara. Pengen dilihat, pokoknya pengen dilihat bahwa dia lebih dari yang lainnya begitu, saudara. Dan orang seperti ini gak bisa hidup dalam kesederhanaan, tidak bisa, saudara. Dia akan tergoda untuk melakukan yang seharusnya jangan dilakukan, saudara. Tetangga beli TV 21 in, kita beli yang 29 in. Ini bukan karena apa, gara-gara tetangga. Beli motor 110 cc, kita beli yang 150 cc. Pokoknya jangan kalah sama tetangga, saudara. Tetangga beli kulkas 2 pintu, kita beli 3 pintu, kalau bisa 5 pintu sekalian, saudara. Tetangga beli mobil, kita beli mobil yang lebih mahal dari mobilnya tetangga. Saudara, ini kelihatannya yang saya sampaikan ini apa? Ya ini mungkin sesuatu yang sehari-hari ya begitu ya saudara ya. Tetapi ini menunjukkan karakter, ini loh, life in character. Hidup kita ini punya karakter seperti apa. Ya. Artinya saudara, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Memilih untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kenapa saya mengatakan memilih, saudara? Poin utamanya di awalnya selalu saya pakai kata memilih. Karena prinsip kehidupan itu dipilih. Saudara yang memilih, saudara yang mengambil keputusan, gitu saudara. Makanya tadi poin yang pertama memilih tidak otomatis, saudara. Kalau orang Kristen kemudian ke gereja, lalu otomatis, enggak saudara, harus memilih, ngambil keputusan, saudara-saudara, untuk hidup dalam kesederhanaan. Setuju saudara? Makan tempe siap saudara? Oh, tempe enggak sederhana saudara, tempe itu superfood saudara. Tempe itu lebih dari sederhana. Amin saudara. Tapi mbok yo jangan makan di rumah makan terus saudara. Amin. Kalau punya duit gimana pastor? Ya nggak apa-apa sih, tapi ya jangan ditunjuk-tunjukin ya saudara ya. Memilih untuk, yang kedua memilih untuk mencukupkan diri. Yang pertama memilih untuk punya sikap kerendahan hati. Yang kedua ini memilih untuk mencukupkan diri. Ayatnya mengatakan begini saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri, saudara. Mencukupkan diri, punya rasa cukup. Katakan amin dulu, saudara. Karena kalau tidak punya rasa cukup, bahayanya saudara, saudara akan ditindas. Dengan apa? Dengan gaya hidup saudara sendiri. Karena apa saudara? Yang Alkitab ajarkan adalah ini, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tadi saya mengatakan ayat kuncinya adalah Roma ya. Mencukupkan diri itu berarti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, saudara-saudara. Amin. Contoh, ayatnya mengatakan begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi. Ini poin yang pertama.
Lalu yang kedua, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran. Ukurannya itu sudah ada masing-masing, saudara. Masing-masing kita menilai dirinya menurut ukuran kita masing-masing yang diberikan Allah kepada kita. Jangan maksa-maksain, saudara. Apalagi sampai utang-utang, saudara. Karena masing-masing kita itu punya ukuran. Kita nggak bisa iri, saya nggak bisa iri sama Pak Philip, nggak bisa. Saya nggak bisa iri sama Pak Wid, saya nggak bisa iri sama Koveri, nggak bisa. Masing-masing punya ukuran. Saya nggak bisa iri sama Ko Adit, nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Masing-masing punya ukuran. Punya kemampuan. Kata kunci berpikir begitu rupa itu ternyata dalam bahasa asli itu berpikir bijak, saudara. Jadilah orang percaya yang berpikir bijak. Ya, berkaitan dengan rasa cukup ini, belajar untuk berpikir bijak, saudara-saudara. Lalu kata berikutnya kan, kata kuncinya adalah menguasai, ya, mengendalikan diri. Tadi ayatnya mengatakan bahwa kuasailah dirimu, menguasai diri. Mengendalikan diri, mengendalikan apa sih? Keinginan kita, saudara. Kalau saya mengajarkan cara mengelola keuangan yang simpel kalau konseling pranikah, ya simpel kan? Kita mengajarkannya adalah 3 kata itu wajib, butuh, ingin, saudara. Betul ya? Ya, wajib itu adalah yang harus dibayar. Apa? Kalau buat saya mengajarkannya yang wajib itu adalah yang pertama perpuluhan. Kalau buat saya. Lalu yang wajib yang lain adalah ya, pay God, bayar Tuhan, pay yourself. Pay yourself itu kamu dibayar juga. Caranya nabung, saudara. 10% buat Tuhan, 10% nabung. Kemudian yang berikutnya dikecake, butuh, ingin. Tinggal butuh, ingin kan, saudara? Ada yang wajib, masih yang lain. Listrik, tagihan-tagihan itu wajib dibayar. Cicilan, wajib. Ya, saudara ya? Iya kan? Lalu kemudian kalau sudah wajib butuh. Butuh itu bisa dikecake kalau orang Jawa bilang. Misalnya butuh makan. Makan itu bisa dikecake enggak, saudara? Bisa, ya kan? Tinggal dikelola, gitu aja. Ingin. Nah, ingin ini, saudara. Ini yang harus betul-betul dikendalikan. Karena kalau ingin ini enggak ada habisnya. Lihat di TikTok ingin, saudara. Ini kok warnanya apik banget ya ini ya. Aku cocok ora ya nganggo. Waduh bagus ternyata. Tiba-tiba paket. Aduh. Atas nama Ibu Ompin. Aduh. Masalahnya kalau ke tempat saya bukan pakai atas nama Bu Ompin. Pak John terus saudara namanya. Pak Joni iya. Padahal itu bukan saya saudara kan. Saudara, istri saya enggak seperti itu saudara, enggak. Kalau datang paket ke tempat saya, Pak John ya? Iya, dari mana? Dari Wologito. Apa? Rendang jengkol, oh ya. Dari mana? Dari Cucut, apa? Oh dari itu loh, yang Vera itu suka masak itu ya. Oh apa? Ya, coto Makassar gitu saudara. Jadi kalau itu sih nggak apa-apa saudara ya kan. Harus sering. Permisi. Oh Dodo ternyata ya kan. Bu Sri, botok ya kan. Botok telur asin ya kan. Ya, saya bukan kode loh saudara, bukan loh saudara ya. Tapi kalau saudara mau kirim ya nggak apa-apa gitu saudara. Kita terima, kita nggak pernah menolak kan gitu saudara ya. Tapi ini yang harus dikendalikan saudara. Keinginan. Makanya kalau di konseling pranikah itu guntinglah kartu kreditmu saya bilang saudara. Kartu kredit ada yang butuh ada, mungkin untuk bisnis bisa ada dipakai ya kan. Tapi kalau saudara hanya untuk gesek saudara.
saudara nggak bertanggung jawab untuk mengembalikan, waduh itu bahaya saudara. Kendalikan. Amin saudara. Kendalikan saudara. Artinya punyailah rasa cukup tadi. Misal merayakan ulang tahun anak bagus saudara. Tapi kalau sampai utang-utang ya nggak bagus saudara. Amin saudara. Yep. Sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu ya nggak apa-apa saudara. Menyekolahkan anak di sekolah yang mahal padahal nggak mampu bayar hanya untuk gengsi. Wah anakku sekolah di sana loh. Begitu masuk bayarnya mahal karena sudah kadung saudara. Ya, wah. Akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Sok-sok liburan healing saudara. Kita baru healing ya Pak Ferry ya. Ko Ferry ya. Kemarin saya di kampung sama Ko Ferry sama Ibu Maria semua kita healing. Saudara, healing nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya duit, jangan sok-sokan healing. Healing itu kan artinya apa sih saudara? Pemulihan, penyembuhan. Pulang-pulang nggak sembuh malah loro kabeh saudara. Duitnya habis, ya kantongnya habis saudara. Nggak healing itu stressing namanya itu saudara. Kalau punya duit nggak apa-apa saudara. Tapi itu pun nggak boleh sering-sering ya. Masa hilang terus saudara kan. Ya. Sok-sokan saudara. HP itu harus merek yang terbaru pokoknya. Seri yang terbaru maksud saya. Merek yang mahal dan seri terbaru. Pokoknya kalau mereknya bukan itu pastor. Itu bukan level saya pastor. Waduh. Begitu dia beli, nyicilnya wabote saudara ya kan. Utang sana, utang sini saudara. Bukannya nggak boleh, bukan. Ingat tadi saya mengatakan, ayatnya mengatakan harus memilih untuk memiliki rasa cukup dan sesuai dengan kemampuan kita saudara. Itu hidup kesederhanaan itu seperti itu saudara. Kesederhanaan. Sekarang ini ada gampang sekali kalau di online ini pinjol. Orang dekat saya saudara. Itu kena pinjol. Hanya pinjamnya itu berapa? Tapi sekarang dia harus bayar 300 juta. Digulung dia saudara. Astaga. Saudara. Saudara milikilah rasa cukup, saudara. Amin, saudara. Ya. Jangan gampang-gampang utang, saudara. Jangan berhutang. Firman Tuhan bilang jangan berhutang. Ya, kalau modal kerja itu lain cerita, hutang yang produktif itu kalau dijelaskan bisa, saudara. Tapi untuk kerja ya akan menghasilkan. Tapi saudara hutang konsumtif. Utang tapi untuk dihabisin enggak karu-karuan saudara. Nah itu sebabnya ayo milikilah rasa cukup. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Ya supaya keluarga kita, rumah tangga kita, finansialnya semuanya terjaga dengan baik. Makanya janganlah IFGF Living Water jangan menjadi orang-orang yang tidak punya rasa cukup. Milikilah rasa cukup. Amin saudara ya. Baik. Apa yang dipakai saudara? Apa yang dipakai? Harus pakaian yang bermerek, sepatu yang bermerek, tas bermerek. Ya, jangan bikin kartu kredit kalau kita nggak tahu kita tidak bisa bayar gitu saudara ya. HP harus iPhone misalnya. Ya. Ngomong-ngomong HP ini karena terjadi ya nggak apa-apa ya saudara ya, karena ini keluarga kan. Ya kan, keluarga gitu ya. Istri saya ini saudara, pokoknya kalau HP belum sentet itu nggak akan ganti saudara ya kan. Sudah toh, di mana-mana tidak ada HP, menurut saya. Yang kalau ada panggilan itu lampunya blop gitu saudara. Itu malam-malam saudara, ada yang telepon sudah bunyi, lampunya bisa celup gitu saudara. Itu kalau pas gelap itu saya melek itu, waduh kaget saya lihat lampunya. Saya ilangin, saya berusaha ilangin, gak ketemu.
Sampai terakhir dilepas dia tuh gak ketemu saudara saya tuh. Saya suruh ganti Bu. Dia cuma ngomong apa? Ini kan fungsinya hanya untuk komunikasi aja. Kalau buat dia hanya untuk WA, untuk telepon anaknya dan selesai. Jadi kalau ini masih bisa dipakai ya sudah gak apa-apa. Sampai hari 17 Agustus diadakanlah lomba makan kerupuk saudara-saudara. Dan istri saya menjadi pemenang lomba makan kerupuk. Ternyata panitia itu menyediakan hadiahnya istimewa saudara. Hadiahnya sebuah handphone baru saudara. Waktu dia terima kotaknya, oh minyak wangi ya kelihatannya ini gitu saudara. Dibukalah, setelah dibuka ternyata HP saudara. Kalau waktunya Tuhan suruh ganti ya ganti itu saudara. Amin saudara. Jadi kami kalau cerita begini saya nggak bermaksud apa-apa saudara. Saya tuh kerinduan saya kami ini nggak mau gajah dibelangkoni saudara. Tahu saudara gajah dibelangkoni? Isa khotbah nggak isa ngelakoni saudara. Itu gajah dibelangkoni namanya saudara. Tapi saya mau kalau apa yang saya sampaikan itu kami alami saudara, kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Lucu kalau saya ngomong kemudian saya nggak melakukan itu aneh. Aneh saudara, aneh. Malah kalau yang sharing Pak Budiono itu Pak Budiono sudah ngalami dulu baru ketemu prinsipnya gitu saudara. Kalau pendeta-pendeta biasanya prinsipnya dulu baru ngalaminya gitu saudara. Tapi kalau Pak Budiono jalani dulu, ketemu, itu ternyata ada prinsipnya di Alkitab gitu saudara ya. Karena kehidupan itu penting saudara. Kehidupan. Nah, dalam keuangan jangan lebih besar pasak daripada tiang. Amin saudara. Kalau kalau gajimu bertambah, gaya hidupmu tetap aja gak usah nambah. Amin saudara. Oh dulu bisa kayak gitu kenapa harus nambah-nambah. Oh ini tambah pastor. Gajinya nambah saya pastor. Lah ditabung. Ditabung supaya apa? Supaya jadi jutawan. Gitu saudara. Amin saudara. Baik. Yang ketiga atau yang terakhir saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang pertama memilih untuk punya sikap kerendahan hati. Yang kedua memilih untuk memiliki rasa cukup. Yang ketiga saudara, memilih untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Ayatnya dari Roma yang tadi saudara, saya kasih statement dulu. Hiduplah dengan kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Saudara punya apa hari ini? Punya rumah? Itu hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Walaupun saudara kerja, tapi saudara itu karena Anda diberi kesempatan hidup. Yang punya hidup kan Tuhan saudara. Amin saudara. Kalau Anda punya mobil hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ayatnya mengatakan saudara, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi tadi yang pertama. Yang kedua, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuranmu, kemampuanmu. Yang ketiga, yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Lihat kata dikaruniakan, saudara. Kata dikaruniakan adalah diberikan oleh Allah. Anugerah itu sama saja, saudara. Ya, kita harus menjadi orang percaya yang selalu bersyukur dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian atau anugerah Tuhan, saudara-saudara. Kalau orang begini, gampang sekali mengucap syukur, gampang. Ya. Gampang sekali. Kalau orang enggak merasa bahwa yang dia miliki hari ini adalah anugerah Tuhan, susah untuk bersyukur, saudara. Dia berpikir bahwa ini kan karena saya yang melakukan. Saudara, memang ada bagian saudara, kesempatan untuk saudara melakukan bagian saudara itu pun anugerah Tuhan. Banyak di rumah sakit orang yang koma, gak bisa apa-apa itu banyak, saudara. Nah, saudara diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa bekerja. Bukankah itu anugerah Tuhan, saudara? Amin, saudara ya.
Jadi semua itu saudara akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Orang yang memiliki pola pikir bersyukur adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan di dalam segala keadaan, saudara. Luar biasa. Ya, kesederhanaan hidup selalu dimulai dengan rasa puas, tadi rasa cukup, ya, dan rasa syukur kepada Tuhan. Orang yang seperti ini itu pasti pola hidupnya sederhana, saudara. Gak akan neko-neko, gak akan macam-macam, gak akan sok kaya, gak akan sok merasa sugih gitu saudara. Ingat ya, yang saya pakai kata itu sok. Kalau sok itu berarti gak sugih saudara. Gak sugih tapi sok sugih saudara. Ya, jadi kesederhanaan hidup selalu dimulai dengan rasa puas. Kalau dia puas, rasa cukup ya saudara. Sesuai dengan kemampuanmu, rasa syukur, terima kasih Tuhan semua yang aku miliki ini semua pemberian Tuhan. Amin saudara. Maka orang seperti ini gampang sekali untuk punya simplicity life, punya gaya hidup yang sederhana, kesederhanaan saudara. Akhirnya kita akan menjadi orang yang gampang mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang gampang mengucap syukur, susah untuk sombong. Tetapi sebaliknya mudah untuk merasa cukup atau merasa puas dengan, bukan puas dalam arti negatif ya, cukup, mencukupkan diri maksudnya saudara. Ya, jadi prinsip di awal ini kita belajar tentang simplicity work saudara. Secara khusus tema hari ini saya mengatakan simplicity life, berkaitan dengan kehidupan kita. Ayo cek hidup kita. Adakah di antara kita yang punya kehidupan, oh iya ya, aku ini tergoda untuk supaya pengen dilihat orang bahwa aku ini sugih. Kalau ada, saya mau katakan bertobatlah saudara. Sebelum gaya hidupmu itu menindas hidupmu. Kalau sudah ditindas oleh model seperti itu, habis kita saudara. Tapi saya percaya jemaat IFCF Living Water akan menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan pola hidup sederhana saudara. Amin saudara. Contoh kita bersyukur. Kita nggak akan pernah habis untuk bersyukur saudara. Dari keselamatan hidup yang kekal saja kita sudah bisa bersyukur saudara. Kalaupun nggak ada yang lain-lain, karena keselamatan hidup kekal sudah bisa membuat kita bersyukur saudara. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, pasangan, untuk pacar, calon pasangan hidup, ya kan? Oke, bersyukur untuk pekerjaan, bisnis yang Tuhan percayakan, bersyukur mendapat kepercayaan untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau bersyukur begitu banyak, kita bersyukur saudara. Amin saudara. Nah itu sebabnya saudara boleh lupa apa yang saya omongin tadi banyak, tapi jangan lupa ini saudara, kesimpulan ini. Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya itu hidup dalam kesederhanaan saudara. Simplicity life. Yaitu hidup dalam kesederhanaan dimulai dari apa saudara? Dimulai dari milikilah, memilih untuk punya kerendahan hati saudara. Itu akar saudara. Susah kalau orang enggak rendah hati untuk hidup sederhana, susah. Oh saya enggak bisa makan kayak gini pastor. Saya ini levelnya itu kalau steak itu di tavern sana loh pastor. Kalau enggak tavern itu mana? Kalau kayak gini enggak bisa pastor. Gatel-gatel langsung saya pastor. Hidup dalam kesederhanaan dimulai dari kerendahan hati. Selanjutnya kita hidup dalam rasa cukup. Ayo saudara hidup dari rasa cukup. Jangan menggerutu, jangan komplain sama Tuhan. Jangan, nikmati. Selanjutnya kita hidup dalam kemampuan kita masing-masing. Sesuai ukuran kita, jangan dipaksa-paksain saudara. Amin saudara. Nah, kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Ya, yaitu menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, saudara. 3 hal ini jangan lupa, yang akan membuat hidupmu akan hidup dalam kesederhanaan, saudara.
Ya, bukan mau dibuat miskin, saudara, kayak orang miskin, bukan. Sederhana itu bukan miskin, bukan. Bukan. Saya senang hidup sederhana, saudara. Saya senang hidup sederhana. Dan sampai kapanpun itu yang saya akan lakukan, saudara. Ya. Dan saya rindu jemaat juga melakukan yang sama, saudara. Amin, saudara. Baik. Saya mengundang pemain musik bisa maju ke depan. Satu lagu saudara, yang lagu ini selalu menjadi berkat buat saya, saudara ya. Lagunya simple ini, saudara. Supaya kita belajar untuk bersyukur, punya rasa cukup untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan bersama-sama, saudara. Sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari katakan sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, oh terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, lagu ini mengingatkan saya untuk selalu bersyukur, saudara. Kalau saya boleh ada saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Dan saya rindu ini pun saudara sadari dalam hidup kita masing-masing. Saudara ada di tempat ini pun hari ini, itu karena anugerah Tuhan, saudara. Saudara masih sehat, saudara masih kuat. Bahkan saudara ditambah usianya, masih diberi kesempatan, saudara, oleh Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan mau supaya kita punya simplicity life. Kalau orang bersyukur, saudara, orang seperti ini susah untuk sombong. Orang seperti ini akan terus hidup dengan rasa cukupnya itu, saudara. Karena dia selalu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, Tuhan, untuk kami punya prinsip kehidupan, simplicity life, hidup dalam kesederhanaan di dalam Engkau, ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau yang selalu akan mencukupkan segala yang kami perlu, ya Tuhan. Yang membuat kami tidak perlu bingung, tidak perlu takut untuk banyak hal, ya Tuhan.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau belajar mengucap syukur untuk keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Melalui korban-Mu di kayu salib. Di hadapan kami hari ini Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ada tubuh dan darah-Mu yang membuktikan bahwa Engkau sudah melakukan perbuatan yang besar bagi kami, yaitu memberikan keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati bersama-sama dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini ya Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita menghargai tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan kita, roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Yes. Amin. Itu sebabnya saat ini, mari kita nikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini. Dan kami akan makan bersama-sama. Jemaat katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita hargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang ada di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus. Ini adalah darah perjanjian. Setetes darah Kristus cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Darah perjanjian artinya menjadi meterai bagi setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau darahnya saja sudah dicurahkan, apakah lagi untuk janji-janjinya yang lain bagi kita? Dia pasti akan menyatakannya dalam kehidupan kita, menggenapkannya dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami menikmati dengan penuh sukacita. Kami menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Jemaat Tuhan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus.
Oh God, thank you Lord, thank you. Yesus, terima kasih. Amin. Ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Karena masya karena terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin, kau percaya terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang firman Tuhan katakan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Bahkan engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang hidup dalam kesederhanaan katakan bersama-sama amin. Haleluya.